Yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram, dikasih makan haram, minum haram, duit haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Betapa makanan haram, minuman haram. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, halal baik. Halal dan bergizi. Jadi kalau sampai kita kena makan haram ini, makanya dalam hadis dikatakan atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu diperkenankan Allah. Makanan. Makanan menjadi lisan, makanan menjadi darah daging, makanan menjadi tulang belulang. Permohonan kepada Allah tak dikabulkan gara-gara makanan. 12. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik, ayo solat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, ayo umroh, ayo. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar, jangan zina, jangan curi, jangan riba, jangan namimah, jangan LGBT, jangan khamar, jangan mabuk, jangan sakau, jangan. Laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. La yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala hukuman. Lalu kemudian ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, tsunami, gempa bumi. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Doa tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya haji umroh. Masalah tetangga saya nggak pakai jilbab, masalah orang minum khamar bukan urusan saya. Efeknya kepada doa. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Gara-gara makanan haram, gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. 13. Jangan tergesa-gesa lalu mengklaim doa kita tidak dikabulkan. Coba lihat Nabi Muhammad SAW berdoa 16, 17, 18 bulan. Ketika sampai ke Madinah, minta arah kiblat supaya sholatnya menghadap ke Ka'bah. Karena waktu sampai di Madinah, sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Nabi sholat kepalanya menghadap ke langit. Lalu apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengalihkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu inginkan. Sampai akhirnya turun ayat itu pada bulan Sya'ban tahun kedua. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah dia di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Karena kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, turun ayat menghadap ke kiblat Ka'bah. Jadi bukan kun fayakun langsung pindah arah kiblat, enggak. Nabi Muhammad SAW saja
Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul kaunaini was thaqalain, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doanya baru dikabulkan 17-18 bulan. Nah, jadi boleh jadi doa kita belum, bukan tidak, belum. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun di lembah Tih ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Padahal Nabi Musa, Nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anaknya umurnya 86 tahun. Setelah itu baru 13 tahun, setelah itu 86 tambah 13, 99 tahun. Baru lahir anaknya Ishak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nah, jadi bandingkan juga, jangan lalu cepat-cepat mengatakan apa ini doa. Mungkin doanya depending Allah menurut ilmu Allah waktu yang sesuai. Menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14. Yang ke-14. Ada kalanya doa itu ditunda menurut ilmu Allah sampai masanya sesuai. Ada kalanya doa itu nanti diberikan di akhirat lebih hebat daripada diberikan di dunia. Misal, pagi orang minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku kambing. Sampai petang nggak ada dapat kambing. Loh, kok doa saya nggak makbul? Saya kan sudah ikut sunnah, semua udah, kok nggak makbul? Sebetulnya doanya makbul. Karena ada 3 kemungkinan. Enggak Pak Ustadz, saya doanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai malam nggak dapat kambing. Karena kalau diberi Allah kambingnya sekarang, itu cuma dapat pahala 1 makan kambing. Tapi kalau kambingnya diberi Allah nanti Idul Adha, itu dapat pahala kurban. Jadi ditunda Allah bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ditunda Allah 8 bulan. Karena kalau dibeli sekarang pahalanya 1. Tapi kalau diberi 8 bulan lagi, itu contoh sampel. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, kambing itu diganti nanti di akhirat lebih hebat daripada kambing itu di dunia. Karena kalau kambing di dunia, paling dimakan sekuat-kuatnya kita makan kambing berapa lama lah. Berapa banyak lah kita sanggup makan kambing. Pun takut kolesterol, darah tinggi dan lain. Tapi kalau diganti Allah di akhirat, la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Makanan yang tidak putus dan tidak terlarang. Makanan di dunia 2. Pertama putus. Putus maksudnya stop. Mamnu'ah terlarang. Nggak boleh minum gula, nggak boleh kacang, asam urat, diabetes. Tapi kalau di surga, la maqtu'atun, tidak putus, wa la mamnu'ah, dan nggak ada larangan. Jadi doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ditunda Allah sampai waktu yang tepat. Yang kedua, ditunda Allah di akhirat lebih hebat. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Doa hari ini minta kambing. Sampai sore, sampai malam nggak dapat kambing. Doa saya nggak dikabulkan. Sebetulnya hari itu tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia dapat musibah nabrak kambing. Tapi dengan doanya minta kambing, dia berangkat dari rumah jam 6. Menurut takdir Allah, dia nabrak kambing jam 6.15. Tiba-tiba pagi itu anaknya pipis, ganti pampers, pintunya macet, motor di start nggak hidup. Lewat 5 menit,
5 menitnya itu ternyata kambingnya lewat, baru dia lalu. Jadi ada kemungkinan yang ketiga, minta kambing, nggak dapat kambing, dijauhkan musibah seharga kambing. Oke, saya kasih sampel contoh yang kedua. Ada orang minta mobil harga 300 juta. Ya Allah, mau dapat mobil 300 juta. Udah setahun nggak dapat-dapat. Ada 3 kemungkinan. Pertama, diberikan Allah di saat yang tepat. Karena kalau diberi masih muda, bawa cewek, pacaran, berzina. Tapi kalau diberi Allah setelah menikah, bawa istri, bawa anak, ngaji ke masjid. Bisa jadi dikasih Allah di akhirat dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih dahsyat di surga. Bisa jadi yang ketiga, ada musibah yang harganya 300 juta. Cuci darah, transplantasi jantung, kaki patah, ganti lutut, tengkorak kepala yang harganya 300 juta. Selamat sehat, dijauhkan Allah dari bala yang harganya 300 juta. Menurut dia doa dia tidak terkabul, padahal sesungguhnya sudah terkabul. Itu kata para ulama. Jadi memang intinya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengalaman Ustadz sendiri dalam hidup Ustadz? Saya doa, ini waktu awal-awal ke Mesir nih, saya doa saya mesti doktor. Berangkat ke Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 aku mesti LC. 2003, 2004 aku mesti MA. 2005, 2006, 2007 aku doktor. Berarti pas ulang tahunku yang ke-30, 77 ke 2007, aku sudah doktor sebelum 30. Meleset. Selesai S2 Maroko 2008, umur sudah 31, baru pulang kampung. Ikut tes PNS, ngajar 10 tahun. Habis itu baru daftar S3 2017. Sidangnya 2019. Tapi dapat juga. Ujung-ujungnya dapat juga, doktor juga. Lama saya merenung. Seandainya saya umur 30 doktor. Tidak matang. Kurang matang, ibarat buah-buahnya masak karbit. Pisang kalau masak karbit itu agak kurang manis dia. Jadi Allah suruh saya masuk dulu ke hutan, merasakan pahit getirnya hidup dulu, habis itu baru doktor. Ujung-ujungnya dapat juga, ilmunya dapat juga, detailnya dapat juga. Tapi beda. Jadi yang lebih indah itu rencana Allah, jauh lebih indah. Saya awal-awal di Mesir. Awal-awal di Mesir cita-cita saya, aku mesti doktor, nanti aku bawa ijazah ini ke Malaysia, ke Brunei, aku jadi dosen di Malaysia, jadi dosen di Brunei. Dapat juga, tapi setelah pontang-panting. Sekarang saya mengajar di University Islam Sultan Syarif Ali, UNISA. Mengajar juga di UMS, University Malaysia Sabah. Mengajar juga di University Islam Malaka, Unimel, 3. Tapi saya nggak sanggup masuk 16 tatap muka 2 SKS. Pak Rektor, saya mohon maaf, saya nggak sanggup masuk kelas. Saya cuman ngisi kuliah umum di awal semester aja. Berarti setahun saya datang 2 kali. Oke, deal. Artinya doa saya yang dulu, tahun 98, sekarang 2024, 26 tahun yang lalu, dikabulkan Allah. Ya Allah, aku ingin jadi dosen di Malaysia, aku dosen Brunei. Dapat juga. Kenapa yang jadi itu rencana Allah, bukan rencana saya yang saya ajukan proposal ke Allah.
Di mana letak hikmahnya? Seandainya yang pakai itu rencana saya, S1, S2, S3 langsung jadi dosen. Simple sekali, sederhana sekali. Lalu bagaimana dengan dakwah di Bagan Beniu? Bagaimana dakwah di suku Talang Mama? Bagaimana dakwah di suku Pedalaman? Bagaimana dengan program mendirikan pondok pesantren? Saya hanya ngajar di kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, rumah, kampus, mati. Allah ingin rencanaku untukmu Abdul Somad lebih hebat, lebih dahsyat. Kau tetap doktor, kau profesor, kau ngajar di 3 kampus Malaysia, Brunei, dan kau tetap tausiah, kau tetap tabligh akbar, kau tetap ceramah, dan kau tetap bisa mendirikan pondok. Maka ujung-ujungnya dari perjalanan hidup ini, rencana Allah untuk kita jauh lebih indah. Cuman agak sabar-sabar sedikit memang. Karena kita nggak tahu yang gaib. Kalau tahu kita gaib, selesai. Allah sengaja tutupkan alam gaib ini supaya kita bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. 15. Kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah menurut siapa? Hasanah itu baik, iya baik. Baik menurut siapa? Baik menurut anak dengan baik menurut bapak aja beda. Datang anaknya ngomong, "Pak, saya mau nikah." Dengan siapa? Dengan si Anu. Kenapa? Karena si Anu itu hasanah. Kata bapaknya itu enggak hasanah. Kata ibunya enggak hasanah. Yang hasanah menurut saya ini fotonya. Hasanah menurut anak dengan bapak, ibu aja beda. Apalagi hasanah menurut Allah. Maka jangan mencoba untuk memaksa Allah untuk ngikut kemauan kita.